Bab 226. Pengganti panci besi. Berita bahwa Yuhuasi melunasi rumah itu sudah menyebar ke seluruh ibu kota dengan cepat, tidak seorang pun yang meragukan kekuatannya lagi. Jika seseorang bisa menghabiskan 100.000 tael perak untuk membeli rumah, maka dia pasti memiliki tabungan yang sangat banyak. Sekarang tidak seorang pun yang tahu jumlah kekayaan Yuhuasi, namun ada berita heboh lainnya menyebar ke seluruh ibu kota. Yuhuasi sudah dianugerahi gelar baron dan menjadi seorang bangsawan. Semakin banyak orang yang iri dan dengki dengan hal ini. Keberuntungan Yuhuasi begitu baik sehingga ia tidak hanya mendapatkan kekayaan dan istri yang cantik, tetapi juga mendapatkan status yang diimpikan banyak orang. Keberuntungan Yuhuasi telah membuat semua orang sangat iri. Setelah penyelidikan yang cermat, banyak orang mulai menyadari bahwa semua yang dilakukan Yuhuasi tampaknya terkait dengan Lin Hai. Hal ini menjadi lebih membingungkan. Mengapa Lin Hai berusaha keras untuk membantu Yuhuasi? Namun, tampaknya sejak dia mendapatkan bantuan Lin Hai, hidupnya langsung berubah menjadi jauh lebih baik. Banyak orang yang tertarik dengan hal ini, meskipun Lin Hai hanya pejabat tingkat 4, tampak pengaruhnya di istana tidak kecil. Banyak orang mulai mengincar Lin Hai. Setelah Yuhuasi membeli rumah itu, dia membawa Xianer ke sana untuk merayakannya. Lin Hai dan Putri Chenxi, Lin Ruoxue juga diundang. Makanan yang sangat mewah sudah disiapkan. Lin Hai pergi ke sana dengan membawa sebotol anggur. Ketika Yuhuasi melihat sebotol anggur itu, dia bertepuk tangan dan tertawa. Kakak Lin memang orang yang paling mengerti aku. Anggur yang begitu enak adalah suatu keharusan untuk acara seperti ini. Haha, aku sudah meracik ratusan botol anggur sekaligus. Aku akan mengirimkan lebih banyak lagi nanti. Yuhuasi memberikan anggur itu kepada pelayan dan memintanya untuk menaruhnya di sumur untuk mendinginkannya. Bagaimanapun, anggur akan terasa lebih enak jika didinginkan. Lin Hai tersenyum dan berkata, Kakak Yu, kamu telah mengalami saat-saat yang sangat berbahagia akhir ini. Kamu telah mengalami 3 peristiwa bahagia utama dalam kehidupan. Yuhuasi berkata dengan serius, kemarin aku menerima surat bahwa balok teh gelombang kedua telah disiapkan dan sedang diangkut ke sini. Selain itu, ketika aku menjual teh di Turkestan, para penggembala di sana sangat kekurangan periuk besi. Haruskah kita mengirimkan sejumlah periuk besi ke sana? Kita dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Tidak, meskipun kita memiliki dukungan dari Ibu Suri dan bisa berbisnis dengan orang Turkestan, tetapi itu tidak berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Peralatan besi adalah sesuatu yang sangat langka di Turkestan. Jika sejumlah besar panci besi diangkut ke sana, mereka akan melelehkan panci besi itu menjadi mata panah. Itu akan menjadi ancaman besar bagi Daxia. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita hasilkan, kita tidak boleh menyediakan bahan strategis untuk mereka. Lin Hai berkata dengan ekspresi serius, bahkan jika kita hanya menjual panci besi kepada para penggembala, dan mereka hanya menggunakannya untuk memasak daging, tetapi begitu pejabat istana kekaisaran mengetahui hal ini, mereka pasti akan menggunakan alasan ini untuk berurusan dengan Lin Hai. Saat itu, akan susah untuk membela diri dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yah, sepertinya aku tidak memikirkannya dengan baik. Yuhuasi mengangguk dan setuju. Karena mereka tidak punya panci, kita tidak bisa melepaskan kesempatan yang bagus ini. Selama kita bisa menghasilkan uang, kita bisa memikirkan cara lain. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Yuhuasi dan yang lainnya terkejut ketika mendengar hal ini, dan mereka mengira Lin Hai berencana untuk menyelundupkan peralatan besi. Mungkinkah kakak Lin ingin diam? Diam, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku menyelundupkan peralatan besi ke Turkestan hanya untuk sedikit uang itu? Lin Hai langsung menyela. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa menjual panci besi ke Turkestan? Tidak perlu menggunakan panci besi bahkan untuk memasak, kan? Selama kita bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk menggantikan fungsi panci besi, bukankah kita tetap bisa menyelesaikan masalah makan mereka? Wajah Yuhuasi sangat kebingungan setelah mendengar hal ini. Apalagi yang bisa digunakan untuk memasak daging selain panci besi? Melihat tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi, Lin Hai berkata, meskipun kita semua memasak dengan panci besi, tetapi apakah kalian pernah melihat panci tanah liat yang digunakan untuk merebus obat? Ada juga teko. Semuanya terbuat dari tanah liat, kita bisa mencari pekerja untuk membuat setumpuk tembikar. Selama bisa digunakan untuk memasak, bukankah itu juga bisa menghasilkan banyak uang? Dan sejauh yang aku tahu, menggunakan tembikar untuk memasak bubur akan membuat daging lebih harum, itu jauh lebih baik daripada panci besi. Dan ada 2 keuntungan besar menjual tembikar ini untuk para penggembala. Pertama,
tidak perlu khawatir peralatan besi jatuh ke tangan para penggembala dan diambil oleh pasukan mereka dan dilebur untuk dijadikan senjata. Kedua, tembikar mudah pecah, dan para penggembala menggembalakan ternak mereka di mana-mana saat mereka tidak berhati-hati. Mereka mungkin akan tidak sengaja memecahkan tembikar itu. Dengan demikian mereka akan membeli yang baru. Semua orang tercengang ketika mendengar ide Lin Hai. Sebenarnya, tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak dapat memikirkan ide yang bagus seperti itu. Bagaimanapun, mereka telah menjalani kehidupan yang mewah sejak mereka masih kecil. Mereka tidak pernah menjadi juru masak. Mereka bahkan tidak tahu ada benda lain yang bisa digunakan untuk memasak selain panci besi. Putri Chenxi bertepuk tangan dan berkata, ini ide yang bagus. Menggunakan panci tembikar memungkinkan para penggembala Turki untuk memasak daging. Dengan cara ini, kita dapat menjual panci kepada mereka tanpa khawatir akan dipergunakan mereka sebagai senjata. Dapat dikatakan bahwa kita bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dan menghasilkan banyak uang. Yu Huaxi menarik napas dalam-dalam, karena dia telah berjanji kepada orang-orang Turkestan bahwa dia akan membawakan mereka panci besi. Dia sangat khawatir, jika dia tidak menjual panci besi itu kepada mereka, mungkin dia akan menyinggung orang itu dan kehilangan kepercayaan mereka saat berbisnis dengan mereka di masa mendatang. Namun, jika kita menjual panci besi kepada mereka dan mereka meleburnya menjadi senjata dalam jumlah besar, maka itu akan menjadi ancaman bagi pasukan Daxia. Sekarang solusi yang diusulkan oleh Lin Hai sangat sempurna. Dia langsung mengacungkan jempol dan berkata, Kakak Lin benar-benar hebat, metode ini benar-benar hebat, tetapi, bukankah sudah terlambat untuk membakar pot-pot itu lagi sekarang? Belum terlambat. Para pembuat tembikar sangat cepat. Tidak masalah jika karavan menunggu di ibu kota selama beberapa hari, panci tembikar ini harus dibuat lebih tebal agar tidak mudah pecah. Selain itu, daging yang dimasak dalam pot tanah liat yang lebih tebal akan lebih empuk dan harum. Aku yakin jika tidak mudah rusak dan dagingnya terasa lebih enak saat dimasak, para penggembala akan sangat menyukai panci ini. Yu Huaxi mengangguk dan berkata, aku akan segera memberitahu orang untuk mencari para pembuat tembikar agar dapat membuatnya dengan cepat. Kita harus membawa lebih banyak kali ini, bahkan jika kita membawa ribuan buci tembikar, aku yakin kita bisa menjualnya dengan mudah. Bawa saja 2.000 buah untuk pengiriman kali ini. Seperti kata pepatah, barang akan berharga. Karena langka, jika kita membawa terlalu banyak, kita tidak akan bisa menjualnya dengan harga yang bagus. 1 panci tembikar harus bisa ditukar dengan setidaknya 3 domba, atau bahkan 4 atau 5. Semakin langka, semakin tinggi harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkannya. Kita harus memberitahu mereka bahwa hanya orang kaya dan berkuasa di Daxia yang mampu membeli panci tembikar semacam ini, dan mereka tidak akan merasa berat meskipun harganya akan sedikit lebih mahal. Bab 227. Mengangkut daging di musim dingin. Mereka mendiskusikannya bersama dan memutuskan bahwa metode ini memang bagus. Lin Hai juga menggambar cetak biru khusus dan meminta para perajin untuk membakarnya sesuai dengan bentuk dan ukuran cetak biru tersebut. Para penggembala itu harus bisa diyakinkan bahwa periuk tanah liat ini jauh lebih praktis daripada periuk besi dalam segala aspek. Dan juga, aku akan memberi kamu resep untuk memasak daging kambing. Di padang rumput, mereka selalu memasak daging kambing langsung dengan air, paling, mereka menambahkan sedikit bawang dan garam. Jika mereka menggunakan resep aku dan membeli lebih banyak rempah, setelah mereka makan daging kambing yang dimasak dengan rempah, mereka pasti tidak akan mau makan daging kambing yang dimasak dengan air biasa lagi, karena rasanya akan sangat berbeda. Dengan cara ini, kita akan memiliki bisnis yang bagus dan menguntungkan. Bagaimanapun, di sana begitu banyak penggembala dan sapi serta domba, itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Asalkan kita berusaha lebih keras, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Lin Hai mengungkapkan pikirannya. Yu Huaxi merasa itu sangat masuk akal. Sebelumnya, dia hanya berpikir T akan menghasilkan banyak uang jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Dia tidak menyangka bahwa bisnis dia masih jauh dari sempurna dan dia tidak mempertimbangkan semuanya dengan cukup komprehensif. Apa yang dikatakan kakak Lin masuk akal. Aku akan segera mengirim seseorang untuk membelinya. Sepertinya kita bisa menghasilkan banyak uang dengan berdagang dengan orang Turkestan, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Daxia. Tentu saja, para penggembala tidak hanya kekurangan rempah, tetapi juga garam. Selain itu, peralatan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah terbatas. Kita bahkan bisa membawa sedikit sulaman nanti.
dan menjualnya dengan harga yang bagus. Mereka membicarakan masalah bisnis sambil makan dan merasa bahwa orang Turkestan tampaknya kekurangan segalanya, selama mereka bisa membawanya, mereka bisa menukarnya dengan sejumlah besar sapi dan domba. Satu-satunya hal yang buruk adalah sapi dan domba tidak mudah diangkut, jadi satu-satunya cara untuk menukarnya dengan uang adalah dengan menjualnya kepada penjaga perbatasan. Jika menggiring semua sapi dan domba ini pulang, mungkin mereka akan menjadi kurus karena kelaparan di sepanjang jalan, dan jumlah pakan ternak yang diperlukan oleh begitu banyak sapi dan domba di sepanjang perjalanan akan sangat banyak. Selain itu, perjalanan yang jauh akan mengakibatkan kematian ternak, dan pada akhirnya, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak hanya tidak akan menghasilkan uang, tetapi mereka juga akan menderita kerugian besar, terutama saat bisnis tumbuh lebih besar, jumlah sapi dan domba yang diperoleh akan meningkat, dan mungkin tentara di perbatasan tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Bagaimanapun, harga daging lebih mahal daripada biji-bijian. Jika para prajurit makan daging setiap hari, keuangan istana kekaisaran tidak akan mampu menanggungnya, namun, akan terlalu mahal untuk mengangkut semua ternak itu dalam jarak yang jauh. Ketika Yuhuwasi mengemukakan situasi ini, semua orang terdiam. Mengapa kita tidak mengirim barang beberapa kali saja dalam setahun dan tidak menjual begitu banyak barang? Kata Putri Chenxi. Benar, kita sudah menghasilkan cukup banyak uang, mengapa tidak menjual teh dan guci tembikar seperti ini saja? Tidak perlu membuang-buang energi untuk mengangkut rempah dan sejenisnya ke sana. Lin Ruoxue juga berkata. Lin Hai tersenyum tipis, jangan khawatir, aku sudah memikirkan solusi untuk situasi ini. Kali ini, cobalah untuk menukar kulit domba sebanyak mungkin. Kulit domba dari padang rumput memiliki kualitas yang sangat bagus dan dapat diserahkan kepada para prajurit di perbatasan untuk membuat pakaian katun musim dingin. Jika mereka tidak mengambil semuanya, kita bisa membawanya pulang dan menjualnya dengan harga tinggi. Jadi setidaknya kali ini ketika kita pergi ke sana untuk berbisnis, sapi dan domba yang kita kumpulkan tidak akan terlalu banyak, dan kita dapat menjualnya semuanya di perbatasan. Yuhuwasi mengangguk pelan setelah mendengar ini. Itu benar, tetapi lain kali saat kita mengirim barang, aku khawatir perbatasan tidak akan bisa membeli semuanya. Untuk pengiriman selanjutnya, mungkin saat itu adalah awal musim dingin, dan cuacanya akan sangat dingin. Jika kita dapat berbisnis 3 kali sebelum tahun baru, itu sudah cukup. Kuncinya terletak pada masalah ketiga ini. Bagaimana kita bisa membawa pulang semua sapi dan domba hidup itu? Ini adalah masalah yang paling sulit dipecahkan. Kata Yuhuwasi. Lin Hai menunjuk jarinya ke langit dan berkata, cuaca dingin tidak hanya buruk, tetapi juga memiliki banyak keuntungan. Yuhuwasi tercengang ketika mendengar ini. Cuaca yang terlalu dingin dan mungkin ada salju tebal yang menghalangi jalan. Bahkan kereta akan kesulitan bergerak. Bagaimana kita bisa membawa semua sapi dan domba kembali? Kamu tidak harus menjual semua sapi dan domba yang kamu dapatkan kepada tentara di perbatasan. Kamu juga tidak harus segera mengirimnya, simpanlah di tempat yang aman di dekatnya untuk sementara waktu sampai ibu kota mulai dingin. Semua domba disembelih dan digulung menjadi gulungan daging kambing yang besar. Tuang air ke tanah pada malam hari untuk membuat es, dan letakkan gulungan daging kambing di atas es untuk membekukannya hingga padat. Dengan cara ini, daging bisa ditaruh di kereta dan diangkut ke sini, begitu pula dengan sapi. Sapi tidak perlu disembelih dan sejumlah gerobak sapi bisa dibuat di daerah setempat. Gunakan sapi itu untuk menarik daging kambing pulang. Setelah membawa sapi itu kembali. Sapi itu bisa dijual kepada masyarakat untuk diternakan. Alasan mengapa kita memiliki sedikit lahan pertanian di Daxia adalah karena jumlah sapi terlalu sedikit dan masyarakat tidak bisa mengolah begitu banyak lahan. Akan sia-sia jika semua sapi itu disembelih untuk diambil dagingnya. Ketika Yuhuwasi mendengar bahwa daging kambing bisa diangkut dengan cara ini, dia benar-benar terkejut. Sekarang dia benar-benar yakin. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengagumi betapa briliannya Lin Hai. Hebat, kenapa aku tidak pernah kepikiran ide seperti ini? Kalau istana kekaisaran sudah tahu metode ini sebelumnya dan menyembelih hewan itu lebih awal, maka akan banyak daging bisa diangkut ke perbatasan. Kehidupan prajurit di perbatasan seharusnya tidak sesulit ini. Haha, aku belum pernah ke ibu kota sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Katamu mengingatkanku. Akhirnya aku mengerti mengapa Ibu Suri begitu menghargai dirimu, dan mengapa Raja Lin berani merekomendasikanmu untuk menjadi pejabat dengan segenap kekuatannya. Kamu sangat hebat. Bahkan jika semua pejabat di seluruh istana digabung, mereka mungkin tidak akan punya banyak ide sepertimu.
Putri Chenxi berkata dengan penuh emosi, menurut mereka, ini adalah hal yang sulit dilakukan, tetapi bagi Lin Hai, ini dapat diselesaikan dengan mudah dan dapat mendatangkan keuntungan besar. Lin Hai tersenyum dan berkata, semua domba di padang rumput makan rumput dan minum air dari mata air yang bersih. Daging domba jenis itu sangat enak dan sama sekali tidak berbau amis, baik digunakan untuk membuat sup daging kambing atau memasak hidangan lain. Rasanya lebih enak daripada daging kambing di negara kita, dan saat itu kita bisa membuka beberapa restoran lagi dan membuat hotpot daging kambing di musim dingin. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Ada begitu banyak orang berkuasa di ibu kota, dan mereka punya begitu banyak uang dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghabiskannya. Hotpot dapat memuaskan selera makan mereka. Ditambah dengan daging kambing yang begitu enak, bisnis itu pasti akan berkembang dengan pesat. Bab 228, Kekhawatiran Putri Chenxi. Aku tidak pandai mengelola restoran, jadi kalian urus saja. Jika kita bisa melakukan 3 transaksi lagi sebelum tahun baru, kita semua akan menjadi kaya. Pada awal musim semi berikutnya, sapi dan domba yang ditinggalkan di perbatasan seharusnya sudah akan tinggal sedikit. Kita bisa menjual semua domba yang kita dapatkan sebagai gantinya kepada para prajurit di perbatasan. Jika kita teruskan siklus ini, kita bisa menghasilkan uang secara terus-menerus. Yu Huasi berkata dengan gembira. Hal lain yang harus kamu ingat adalah kamu tidak boleh membuang tulang dan kepala domba. Jeroan harus dibersihkan dan dibekukan secara terpisah. Benda itu bisa menghasilkan uang di ibu kota, akan sia-sia jika kamu membuangnya. Yu Huasi mengangguk dan berkata, aku sudah mendengar tentang hal ini. Ketika Xianer dan aku jalan kemarin, kami sudah mencoba mencicipi masakan jeroan, rasanya sangat enak, hanya saja banyak orang yang menganggap itu terlalu kotor dan tidak mau memakannya karena status mereka. Padahal, rasanya sungguh lezat, tidak lebih buruk dari makanan lezat lain. Jeroan dan tulang itu punya banyak kegunaan. Misalnya, kepala domba bisa diolah menjadi kepala domba rebus. Rasanya sangat lezat, rasanya unik, sayang sekali kalau dibuang. Di tanganku, aku bisa membuat setidaknya 7 atau 8 macam hidangan dari itu. Tulangnya bisa digunakan untuk membuat sup daging kambing yang juga sangat bergizi. Meskipun orang kaya dan berkuasa mungkin akan meremehkannya, bagi orang biasa, karena harganya murah, mereka bisa menyantap semangkuk sup daging kambing untuk menghangatkan tubuh mereka di musim dingin. Itu jelas barang yang sangat langka, dan juga, jeroan kambing bisa dibuat menjadi sup jeroan kambing, yang rasanya cukup enak. Lin Hai menyebutkan banyak metode memasak dalam satu tarikan napas, bahkan Putri Chenxi pun tak kuasa menahan air liurnya saat mendengarkan hal ini. Tolong jangan bahas lagi, aku jadi ingin makan daging rebus lagi. Ternyata kios pinggir jalan itu ada hubungannya denganmu, tidak heran kalau rasanya begitu lezat. Aku jadi ngiler sekarang, kata Putri Chenxi dengan raut wajah kelaparan. Jadi kamu juga sudah mencicipi masakan yang dijual di pinggir jalan itu? Tanya Lin Hai penasaran. Putri Chenxi dan Lin Ruoxue bukanlah orang biasa. Secara logika, mereka seharusnya tidak akan mau makan makanan murah seperti itu. Tentu saja itu hal yang wajar. Ketika aku pergi ke kantor surat kabar, aku mencium aroma yang lezat di pinggir jalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya sekali. Rasa makanan itu sangat lezat, bahkan lebih lezat daripada makanan di restoran besar. Sekarang aku membelinya untuk dicicipi hampir setiap hari, kata Putri Chenxi. Sebenarnya, kami sudah tahu bahwa orang yang menjual makanan ini semuanya berasal dari desa Asahnu. Kami tahu ini pasti ada hubungannya denganmu. Lin Ruoxue menjelaskan, tatapan matanya saat menatap Lin Hai terlihat penuh kelembutan dan kekaguman. Lin Hai sangat berbakat. Dia telah melakukan banyak hal, sejak mereka menjadi pemimpin redaksi surat kabar, mereka sangat peka terhadap berbagai jenis berita. Setelah kios seperti itu didirikan, banyak orang dengan cepat datang untuk mencicipinya, bisnisnya sangat bagus sehingga persediaan sudah hampir tidak dapat memenuhi permintaan. Jika datang terlambat, kamu bahkan akan mengantre dengan sia-sia. Jika dihitung dengan cermat, pendapatan hariannya cukup menakjubkan, bahkan orang kaya pun mungkin tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Orang itu adalah para pemburu yang mengikuti saya. Mereka datang ke ibu kota untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Dengan keluarga di sisi mereka, mereka bisa bekerja dengan lebih mantap di masa mendatang, karena begitu banyak orang yang datang, dan pengeluaran di ibu kota bukanlah jumlah yang sedikit, jadi aku memikirkan cara bagi mereka untuk menghasilkan uang.
dan dalam beberapa hari, bisnis mereka sudah berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun, seharusnya mereka sudah bisa membeli rumah dan hidup mandiri. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Tuan Lin benar orang yang sangat berbakat. Jika orang lain tahu semua hal ini, mereka pasti akan mengira kamu adalah reinkarnasi dari dewa kekayaan. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin orang yang mengenalmu bisa meraup keuntungan dengan mudah? Xianer berkata sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan tertawa. Aku setuju. Dulu orang mengatakan bahwa aku adalah peri anggur yang turun ke bumi. Dan sekarang kurasa kakak Lin benar-benar adalah dewa kekayaan yang turun ke bumi. Yu Huasi berkata sambil tertawa lebar. Dulu kamu minum setiap hari, tapi itu hanya karena orang lain memberimu julukan untuk menghibur diri. Kamu malah benar-benar menganggapnya sebagai pujian. Xianer tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yu Huasi dulunya kecanduan alkohol dan mabuk setiap hari. Meskipun dia sangat berbakat dan menulis banyak puisi dan artikel yang bagus, tetapi Xianer juga tahu bahwa minum itu berbahaya bagi tubuh. Dia telah mencoba membujuknya beberapa kali tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yu Huasi, dia khawatir tidak ada wanita yang tahan melihatnya mabuk setiap hari. Untungnya, dia bertemu Lin Hai, yang membantunya mengatasi kecanduan alkoholnya pada waktu yang tepat. Xianer sangat berterima kasih kepada Lin Hai dalam hatinya, tidak hanya membantu mereka berdua, tetapi dia juga membantu Yu Huasi untuk terbebas dari kecanduan alkoholnya. Kakak Yu memiliki aura abadi dalam dirinya, bahkan aku sangat mengaguminya. Selain itu, kakak Yu mencintai Nona Xianer dengan sepenuh hati. Kalian berdua benar-benar pasangan dewi yang patut ditiru. Nona Xianer juga diberkati. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Xianer sangat pemalu, dan ketika dia mendengar pujian itu, wajahnya langsung memerah karena malu. Dia menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu memang benar, kalian berdua benar-benar adalah pasangan yang cocok, jangan heran berapa banyak orang yang iri dengan kalian. Suasana hati Putri Chenxi justru menjadi sedikit tertekan. Hei, seharusnya akulah yang paling khawatir saat ini. Aku tidak tahu orang seperti apa yang akan dipilihkan ayahku untukku. Jika aku tidak suka dia, aku tidak ingin menikahinya. Putri Chenxi sudah sangat mandiri, kalau tidak begitu, mustahil bagi wanita seperti dia bisa menyelenggarakan pertemuan puisi sesering itu, bisa bergaul dengan orang-orang berbakat sepanjang hari. Tetapi bagi orang dengan status seperti mereka, sulit bagi mereka untuk mengendalikan pernikahan mereka. Dia menjadi semakin khawatir ketika memikirkannya. Perintah orang tuanya dan kata Mak Comblang menyebabkan dia mengorbankan kebahagiaannya demi kebaikan keluarga. Putri Chenxi sangat tidak rela. Lin Ruoxue mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Putri Chenxi, dan berkata dengan nada menghibur, hidup sang putri pasti tidak akan buruk, dan kamu pasti akan menemukan suami impiannya. Jangan menghiburku, jika aku benar-benar dipaksa menikahi seseorang yang tidak kusukai, aku lebih baik menjadi seorang biksuni. Putri Chenxi berkata sambil mengepalkan tangannya. Lin Hai tidak tahu bagaimana menghiburnya dalam hal ini, meskipun tampaknya anak dari keluarga besar menjalani kehidupan yang kaya dan mulia. Memang sulit bagi mereka untuk membuat keputusan sendiri dalam pernikahan mereka. Biasanya, itu akan menjadi keputusan yang susah dan orang tua akan menentukannya. Yu Huasi membayar harga yang sangat mahal untuk menikahi Xianer. Jika itu adalah pemuda lain, dia pasti tidak akan memiliki keberanian seperti itu, karena setelah meninggalkan keluarganya, mereka khawatir akan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Bersambung